Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada penggenapannya lagi. Justru penggenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari penggenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan preseden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul "The Second Pentecost will be even greater than the first." Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi.
Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua bersukacita hari ini. Bersama saya Cherpin, berikut GBI Gunung Padang News Update minggu ini. Kasih-Nya besar, ku jadi pemenang, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah atau dapat diberikan melalui transfer ke rekening berikut. Hari Jumat ada menara doa yang dilaksanakan pukul 6:30 malam di gereja. Bagi para jemaat yang rindu mengikuti menara doa, dapat mengikuti kegiatan tersebut. Hari Sabtu ada ibadah AIC yang dilaksanakan pukul 6:30 malam di gereja. Bagi para anak youth dan dewasa muda, jangan lupa untuk hadir dalam ibadah tersebut. Untuk info lebih lanjut dapat dilihat di grup WhatsApp. Hai anak-anak kids, jangan lupa hari Minggu ada ibadah kids yang dilaksanakan jam 8 pagi di lantai 2 gedung gereja. Bagi para orang tua, diharapkan untuk mengingatkan anaknya beribadah kids. Untuk info lebih lanjut dapat dilihat di grup kids. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dalam bidang apapun, dapat menghubungi kontak berikut atau dapat langsung ke kantor sekretariat gereja pada jam kerja. Kegiatan Strongman of God, Rabu 22 Maret 2023. Kepunyaan Allah untuk memberitakan perbuatannya besar, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Demikian GBI Gunung Padang News Update minggu ini. Bangkit dan jadilah pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Amin. Saya melihat wajah-wajah yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Jadi boleh berikan senyuman terbaik ke samping kanan dan kirinya. Amin. Kita percaya kita semua ada di tempat ini itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk memuji muliakan namanya. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam ibadah kita pada hari ini. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas semua anugerah-Mu, atas semua berkat-Mu. Sehingga Tuhan kami dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya itu semua karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan masuk Tuhan ke hadirat-Mu. Engkau berkati setiap kami. Engkau berikan Tuhan kami hati yang mau menyembah-Mu ya Bapa. Engkau jauhkan Tuhan hal-hal yang mungkin ingin mengganggu Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin Tuhan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus,
bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Ini pujian syukur kami, Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Katakan sekali lagi. Segala pujian syukur bagimu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir
mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Yes. Haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah. Ini kami Yesus, ini hati kami mau agungkan Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau datang Tuhan, Kau hadir Tuhan. Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Bapa. Kau Yesus kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau menyembah-Mu, kami mau tinggikan Engkau. Terima kasih, kami mau bersyukur Tuhan. Kau lah yang kudus ya Bapa, Kau yang layak Tuhan. Yes, yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Kau baik. Bawa kami Tuhan, bawa kami lebih lagi menyembah. Haleluya. Yes. Yes. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes. Engkau Allah kami yang kudus Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Amin. Yes Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja, kami
Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya, yes Tuhan. Amin, yes Tuhan. Kami mau siap Tuhan, muji muliakan nama-Mu. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Amin. Lebih meriah lagi. Kita mau katakan, Yesus kita Allah yang ajaib. Amin. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Yes, Allah kita Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, kita mau angkat tangan kita tinggi-tinggi. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami, menanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yang percaya Dia Yesus Raja yang mulia, boleh lambaikan tangannya. Katakan Dia ajaib, Dia dahsyat, sebab kita punya Allah yang hebat. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami Tuhan, kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja
Raja mulia, Raja mulia. Berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat Tuhan. Yes, haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita akan menaikkan doa syafaat yang berduka, saya persilahkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kehadiran-Mu dalam setiap hidup kami Bapa. Dan biarlah kami terus memuliakan Engkau Tuhan di setiap nafas hidup kami. Engkau ajaib, Engkau agung, Engkau Raja kami Bapa. Dan kami mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan. Ketika kami ada di rumah-Mu Tuhan, kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan kami percaya, kami mengucap syukur, terima kasih Bapa. Karena Engkau ada dalam ibadah yang kami lakukan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, di pagi hari ini kami berdoa, kami membawa pimpinan rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bawa Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bawa Bapak Pendeta Gideon Rusli. Kami bawa Bapak Pendeta Ruben Sunarto. Dan kami bawa Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Kartomius Sarjono. Tuhan, kami teringat juga para gembala pembina kami Tuhan. Kami bawa Bapak Pendeta Insinyur Niko ke dalam tangan-Mu. Kami bawa Ibu Pendeta Muda Mulyanti Suwarna ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari ini Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Kekuatan yang besar Engkau berikan bagi mereka. Bahkan Roh-Mu tinggal menjadi satu dalam tubuh dan jiwa mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya mereka melangkah bersama-sama dengan-Mu. Dan kami percaya apa yang menjadi misi-Mu dalam hidup dan pelayanan mereka tergenapi Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di pagi yang indah ini juga Tuhan, kami bawa seluruh majelis jemaat GBI Gunung Padang. Terima kasih Bapak. Dan kami juga mengucap syukur biarlah setiap program yang sudah tersusun Tuhan, kami bisa menjalaninya dengan baik Tuhan. Kami akan merayakan Paskah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan, supaya kegiatan ini Tuhan bisa berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga membawa semua kegiatan ibadah-ibadah kami Tuhan dalam sepekan Bapa. Biarlah Tuhan jemaat-jemaat-Mu berantusias untuk datang Bapa, supaya kami semua mencari Tuhan bersama-sama, iman dan pertumbuhan iman kami bertumbuh Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami membawa 5 generasi GBI Gunung Padang ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau kenal kami satu persatu dengan pergumulan kami. Engkau kenal kami dengan proses hidup kami Bapa. Mungkin masih ada pergumulan-pergumulan yang belum dijawab oleh Tuhan. Pergumulan tentang kesehatan, perekonomian, pekerjaan, tentang keturunan, bahkan pergumulan tentang jodoh Tuhan. Apapun pergumulan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, hamba-Mu pagi ini mendeklarasikan Mazmur 23 terjadi bagi seluruh jemaat GBI Gunung Padang. Kami percaya Tuhan, Mazmur 118 ayat 25 dan 26 terjadi bagi kami. Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kemujuran bagi kami. Dan terima kasih Bapa, di pagi hari ini Engkau memberkati kami di dalam rumah-Mu, seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur lewat Bapak Ibu Gembala kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bawa bangsa kami bawa kota kami Purbalingga. Kami katakan shalom bagi Indonesia, kami katakan shalom bagi Purbalingga. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bagi para pemimpin kami. Dan kami percaya ketika Engkau memilih mereka, Engkau bersama-sama dengan mereka menjalani akan bangsa ini, menjalani akan kota ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala kami. Biarlah kami terfokus Bapak, supaya kami pulang kami membawa berkat rohani itu. Dan kami mau melakukannya dalam hidup dan kehidupan. Kami berdoa bagi Ibu Gembala kami Tuhan, apa yang sudah dipersiapkan, Roh Kudus mengingatkan lagi. Dan semua kebenaran firman itu berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami Bapak. Kami mengucap syukur, ampuni kami. Segala pujian dan hormat kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau persiapkan hati kita mau menerima firman-Nya. Amin Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih.
Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, Yesus Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masalah akanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagi. Amin Tuhan. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap.
belajar mengikuti rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau belajar mengerti apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kami. Dan kebenaran-Mu saat ini akan mengubah cara pandang kami. Kebenaran-Mu akan menuntut kami supaya hidup kami berjalan seturut kehendak-Nya Tuhan. Allah Roh Kudus, mari Engkau urapi hamba-Mu supaya apa yang keluar dari lidah mulut hamba-Mu, karena Tuhan mau untuk hamba-Mu sampaikan kepada umat-Mu. Dan saat ini segala tipu muslihat iblis yang mencoba untuk menghancurkan semua apa yang kami sudah siapkan, di dalam nama Yesus kami patahkan Tuhan. Ambil alih Tuhan, sehingga boleh merasakan indahnya mendengar suara-Mu. Terima kasih Roh Kudus, kami siap mendengar dan lakukan firman. Yang siap mendengar dan lakukan firman, kita sama-sama katakan haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan sekali lagi, haleluya. Ya, sorak-sorai bagi Tuhan, amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya, shalom. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita ada di rumah Tuhan dan kekuatan semangat Tuhan masih ada pada kita. Amin. Itu harapan kita, itu doa kita sebagai gembala Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara tetap semangat. Amin. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saya banyak mendengar ada banyak tentang keluh kesah yang dihadapi. Bukan hanya jemaat Tuhan di tempat ini. Tetapi saya ketika saya bertemu dengan orang di sekitar saya, ketika saya bertemu dengan orang lain, banyak orang yang berkeluh kesah. Baik tentang ekonomi, tentang usaha, tentang kesehatan, tentang ada banyak hal yang membuat kita manusia hari-hari ini berkeluh kesah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saat menghadapi hal itu saya perlu ingatkan buat kita semuanya, kita harus tetap bangkit karena kita harus jadi pemenang. Amin. Tetap bangkit dan jadi pemenang. Itu doa kita, itu doa kami setiap hari, setiap saat, setiap waktu buat jemaat Tuhan khususnya di tempat ini. Oleh sebab itu saat hari ini Bapak Ibu Saudara, itu enggak mudah, itu enggak gampang. Tetapi kita mau hari-hari ini Tuhan mau kita tetap bangkit dan jadi pemenang. Oleh sebab itu, mari saat pagi hari ini ada sikap yang harus kita buat. Ada sikap yang harus kita pegang. Ada sikap yang harus kita lakukan untuk menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan. Amin. Oleh sebab itu hari ini kita mau melihat. Hari ini saya akan sampaikan sikap pemenang. Ya, sikap sebagai seorang pemenang. Nah, apa yang harus kita buat supaya kita ini tetap memiliki sikap sebagai pemenang di dalam Tuhan? Kita mau lihat sama-sama di dalam Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Tetapi kita akan baca dari Yosua 6 ayat 1 sampai yang ke-10 saja. Bapak Ibu Saudara nanti akan bisa baca Yosua 6 ayat 1 sampai 27, tetapi saya akan membacakannya dari ayat 1 sampai yang ke-10 saja. Jatuhnya Yeriko. Pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang yang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing
masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke 7 orang imam dan membawa ke 7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan penutup pengikut tabut itu. Sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu sepatah kata pun. Janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakannya kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mau lihat hari ini, saya akan sampaikan tentang sikap sebagai pemenang. Nah, kita sebelum saya akan lanjutkan poin-poin selanjutnya, kita akan melihat sedikit video tentang Tembok Yeriko, di mana ini film Superbook yang biasanya dipakai oleh anak-anak sekolah minggu. Setelah perayaan Paskah, aku datang mempelajari tembok raksasa ini, tepat di sini. Kamu kawan atau lawan? Bukan, akulah Panglima Bala Tentara Tuhan. Aku adalah hamba-Mu. Apa yang harus kulakukan? Lepaskan sepatumu, karena tanah yang kau pijak ini kudus. Ia memberitahuku cara mengalahkan Yeriko. Caranya? Ayo jalan di belakang tentara-tentara itu. Dan tetap diam. Jangan bicara sepatah kata pun waktu berbaris mengelilingi kota ini. Aneh, kita berbaris seolah ingin menyerang. Setelah kelilingi kota 1 putaran, lalu pulang. Begitu selama 6 hari. Jadi, itu rencananya. Sabar, Chris. Besok akan ada yang berbeda. Ada apa ini? Mereka sudah mengelilingi kota 7 kali, tapi tetap masih takut menyerang kita. Kasihan mereka. Sebentar lagi juga mereka pulang. Berseru karena Tuhan telah memberi kita kota ini. Itu, tali yang merah. Rahab,
bawa ayah, ibu, kakak dan adikmu, juga semua keluarga yang bersamamu. Mau kalian apakan kami? Demi keselamatanmu, tinggallah di dekat perkemahan Israel yang aman. Ayo semua ikut mereka. Kalian akan dilindungi orang Israel. Mereka sudah berjanji. Rahab, aku senang bisa mengenalmu. Aku juga. Hah? Kita akan pulang. Bukan akan, tapi sekarang. Tembok Yeriko ya. Tembok Yeriko ini adalah tembok pertahanan benteng kota. Misal ada lawan atau banjir begitu ya. Nah, tembok ini dibikin sedemikian kuat, dibikin sedemikian luas, dibikin sedemikian besarnya untuk membentengi kota itu. Nah, dan saat itu Tuhan berkata kepada Yosua, berkata bahwa Yosua, aku akan serahkan Yeriko ke Israel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika Yosua mendengar apa yang Tuhan katakan, maka Tuhan bilang begini, kamu Yeriko ini akan aku serahkan kepada Israel. Tapi ingat, ada catatan-catatan penting yang harus kamu kerjakan. Saat itu Tuhan berkata, ada 6-7 hari kamu harus kelilingi tembok itu. Dari hari pertama sampai hari yang ke-6, engkau harus mengelilingi dengan 7 orang ada di depan membawa sangkakala, kemudian berikut ada tabut Allah, kemudian semuanya orang yang mengelilingi itu jangan ngomong, diam saja, ya kan. Kemudian saat itu keliling itu, kemudian kalau nanti hari yang ke-7, kamu kelilingi selama 7 kali putaran. Setelah itu bunyikan sangkakala yang panjang. Setelah kamu bunyikan sangkakala yang panjang, baru kamu bersorak. Setelah kamu bersorak, kamu naik panjat tebing itu, kemudian kamu masuk ke situ. Setelah kamu masuk ke situ, jarah semua barang-barang. Tapi ada barang-barang yang dikhususkan, jangan kamu ambil. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mau katakan gini, Tuhan sudah mengatur, Tuhan sudah memimpin, Tuhan sudah membuat itu sedemikian rupa alur kemenangan daripada Israel. Tetapi Tuhan punya cara, punya aturan main yang harus dikerjakan oleh orang Israel. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita memiliki sikap pemenang. Yang pertama adalah jangan atur Tuhan. Sama-sama katakan, jangan atur Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau tanya apakah Yosua bisa bilang sama Tuhan, protes bisa nggak kira-kira? Bisa. Yosua kan bisa bilang begini sama tadi, sama kayak seperti Joy. Tadi bilang gini, kenapa sih Tuhan harus 7 kali? Kenapa sih nggak harus 1 kali saja? Capek loh ngitari 4 hektar Tuhan. Ngelilingi itu kemudian nanti di hari yang ke-7, 7 kali 4 hektar. Capek, kenapa Tuhan nggak sekali saja Tuhan? Habis itu retak-retak dikit kah temboknya? Atau sekali lagi Tuhan, mungkin mulai goyang-goyang temboknya. Yosua bisa bilang begitu sama Tuhan. Dia bisa bilang, kenapa Tuhan enggak sekali saja? Kenapa Tuhan enggak setengah lingkaran saja? Kenapa Tuhan kami harus diam saat mengelilingi dari hari pertama sampai yang ke-6? Kenapa kami harus bilang, harus bisa bersorak dari yang ke-7? Saudara, lewat ini kita mau belajar bahwa seringkali dalam hidup kita, Yosua belajar untuk mengikuti aturan mainnya Tuhan dalam hidup. Nah, hari-hari ini Tuhan mau kita seringkali tanpa kita sadar, Bapak Ibu Saudara, kita suka ngatur Tuhan. Kita suka mau menangnya sendiri. Kita suka belajar berkatakan, Tuhan hari ini aku berdoa, amin, jawab doaku. Tuhan hari ini aku sakit, jawab doaku. Hari ini Tuhan aku minta begini, amin, jawab doaku. Saudara, pernah kalau kita hari-hari ini kita melihat bahwa hujan misalnya. Hujan esok-esok gitu ya. Mbok coba awan, mbok coba malam gitu loh. Ya kan, pernah begitu kita ya kadang ya. Coba kalau kita itu kadang-kadang kita renungkan. Coba renungkan. Pusing gak jadi Tuhan? Kalau kita misal, mbok sing pagi itu hujan, atau siang aja hujan, atau malam aja hujan begitu ya. Gimana Isa ini minta pagi, ini minta siang, ini malam, minta malam begitu ya.
Jadi Tuhan kayak pusing ketika kita melihat manusia-manusia yang begitu, saudara, amin. Nah saudara, kita bisa ingat, Bapak Ibu Saudara yang kasih sama Tuhan, saya mau tanya, pernah lihat film kan? Amin. Pernah lihat film India, Korea, film Cina gitu ya, ada banyak macam film. Nah di dalam film itu, pernah enggak kita sadar bahwa ketika film itu dibuat, ada sutradara yang mengatur film itu. Betul? Siapa yang jadi peran antagonis, siapa yang jadi peran yang baik, siapa, durasi waktunya berapa lama, berapa seri kah, begitu kan. Oh di ending yang pertama ini ada peperangan, yang di sini ada yang nangis-nangis, yang di sini ada kok jahat banget sih gitu kan. Karena kita begitu ya, kalau nonton sinetron, nonton film kan begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, kita ini perlu sadar bahwa kita pun punya sutradara kehidupan dalam hidup kita. Siapa itu? Tuhan. Dia yang ngatur hidup kita. Dari kita lahir sampai sekarang ini, dia sudah punya rancangan yang indah di hidup kita. Ingat di dalam Yeremia 29 ayat 11. Bisa minta tolong ditampilkan. Yeremia 29 ayat 11. Oke, kita baca sama-sama ya. Yeremia 29 ayat 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi yuk, supaya kita ngerti rancangan Tuhan dalam hidup kita. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kita perlu tahu, Tuhan punya skenario di dalam hidup kita. Dia menjadi sutradara di dalam hidup kita. Pada tahun keberapakah kita lagi menangis? Pada bulan keberapakah kita lagi bersuka cita? Pada bulan berapakah kita lagi sakit? Ada bulan berapakah kita mengalami penderitaan? Ada semuanya di dalam catatan Tuhan hidup kita. Nah, jadi ketika kita tahu kalau film-film itu, sutradara itu sudah merancangkan sesuatu yang indah, ingat di film itu, lakon itu mesti kalau lakon bintangnya itu mesti menang, betul? Nah, kemudian lakon itu menangnya carry gitu ya. Jadi kita sudah dirancangkan Tuhan, karena kita anak-anaknya, Tuhan punya rancangan yang baik dalam hidup kita. Dia sudah menentukan sesuatu yang indah di dalam hidup kita. Hanya seringkali kita ini yang tidak pernah mengerti aturan mainnya Tuhan. Sehingga kita hanya yang ada di hidup kita hanya protes sama Tuhan. Ngatur Tuhan, memaksa Tuhan. Oleh sebab itu, hari-hari ini ayo kita belajar percaya. Belajar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tetap menyembah waktu lakukan itu. Tuhan itu punya mujizat dalam hidup kita. Amin. Dia punya sesuatu yang indah dalam hidup kita. Dia sudah mengatur sedemikian rupa hidup kita. Oleh sebab itu kita mau belajar yuk hari-hari ini. Enggak cuman ngatur Tuhan, enggak cuman paksa Tuhan, tetapi kita belajar ngerti apa kehendak Tuhan di hidup kita. Amin. Pertama, yuk yang kedua kita mau lihat Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, sikap sebagai seorang pemenang, apa itu? Yaitu mau dibentuk Tuhan. Kita mau lihat di dalam ayat yang ke-12. Yosua 6 ayat yang ke-12. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Jadi ketika Yosua dikasih tahu Tuhan bahwa Yosua Yeriko akan aku serahkan kepada Israel. Dan Yosua dikasih aturan-aturan mainnya Tuhan. Apa yang Yosua lakukan? Yosua bertindak setelah Tuhan berbicara kepada dia, tidak menunda-nunda, langsung dikerjakan. Jadi Yosua belajar taat di situ, mengerti apa yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu Saudara,
mengikuti seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita itu enggak gampang. Harus lewat proses, betul? Jadi mau dibentuk Tuhan itu bicara tentang proses. Sama-sama bilang, proses. Proses Tuhan. Belajar sabar, belajar taat, belajar memberi, belajar mengampuni, belajar iman. Ada banyak hal yang Tuhan sudah bentuk yang Tuhan mau dalam hidup kita untuk kita kerjakan. Oleh sebab itu saudara, semua yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam hidup kita itu pasti dia punya rencana indah. Tuhan sedang bentuk, Tuhan sedang bentuk, Tuhan sedang bentuk. Kita semuanya menjadi indah seperti apa yang Tuhan mau. Kita mau lihat kesaksian ini Bapak Ibu Saudara, karena saya sangat diberkati. Dan kita mau lihat bahwa pembentukan Tuhan di dalam hidup kita itu luar biasa. Kadang kita tidak mampu, kadang kita tidak kuat. Tetapi ini yang Tuhan mau. Silakan. Peristiwa yang buat saya adalah suatu pergumulan yang sangat berat. Saya 2006 saya menikah, lalu kita dengan istri punya komitmen, kita punya 2 anak, dan saya bersyukur setelah kita menikah, Tuhan langsung percayakan kita anak yang pertama gitu ya. Waktu dia menginjak umur 2 tahun gitu ya, 2-3 tahun lah. Hampir setiap hari, setiap minggu kita selalu ngelihat kondisi anak ini kok sakit-sakitan setiap hari gitu. Bahkan kalau saya boleh bilang hampir semua rumah sakit di daerah Bekasi, karena saya tinggal di daerah Bekasi, itu hampir semua rumah sakit udah dimasuki sama dia. Mau dia klinik, rumah sakit, bolak-balik kita masuk rumah sakit gitu. Dan hari-hari itu ada perkataan teman saya juga seorang hamba Tuhan, dia ngomong gini sama saya, kok anak lu sakit mulu setiap hari gitu. Siapa sih yang kepengen anaknya sakit gitu. Saya juga waktu dengar perkataan itu kayak betul-betul menusuk hati saya gitu. Dan ada satu pertanyaan yang hari-hari itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan kok gini sih gitu. Saya setiap hari melayani gitu ya. Bahkan sebelum kuliah mujizat setiap hari, ada banyak lagu yang saya tulis tentang mujizat, tentang percaya gitu. Saya melayani, doain orang sakit, saya ngelihat orang itu disembuhkan gitu ya. Dia kesaksian, wow Tuhan tolong saya dengerin lagu Kak Marlon, saya dipulihkan gitu. Tapi ada satu pertanyaan bahwa kok Tuhan sembuhkan mereka, anak saya nggak disembuhkan sih gitu. Kok anaknya pulih, kok anak saya nggak pulih gitu. Seolah-olah kayak iblis bilang gini, lu pelayanan, lu melayani, teriak-teriak, lu lihat mujizat setiap hari, lihat pertolongan Tuhan. Tapi anak lu sendiri gak ditolong loh. Anak lu sendiri sakit gitu. Sampai hari ini kan bolak-balik rumah sakit. Coba lu hitung gitu. Rumah sakit mana di harapan Anda yang belum dimasukin sama dia? Semuanya udah. Bahkan di Siloam udah beberapa kali. Sampai anak ini kalau datang ke Siloam itu gratis, gak bayar dokternya. Karena dokternya udah nganggap, ini anak setiap hari. Lalu perkataan iblis itu tuh mendakwa saya. Seolah-olah kayak, aduh, lu di luar pelayanan tapi di keluarga sendiri lu gak ngalamin mujizat. Dan masa-masa itu adalah masa-masa yang buat saya adalah ya udah, kayak Sadrak, Mesak, Abednego saya baca renungin lagi. Oh iya, mereka udah di dalam api loh. Tapi mereka punya statement adalah gini, sekalipun Tuhan gak tolong saya tidak akan menyembah patung buatan raja itu. Waduh. Itu perkataan tuh menghancurkan strategi yang dibangun iblis bertahun-tahun dalam hidup saya. Bahwa Tuhan bisa lakukan mujizat loh kok buat anak lu segampang dia membalikkan telapak tangan. Cuman ternyata masa-masa itu adalah masa-masa Tuhan melatih iman saya untuk jangan hanya sekedar bernyanyi. Untuk jangan hanya sekedar menulis lagu. Tapi berani enggak kita nyanyiin mujizat setiap hari di saat anak kita nggak lihat belum terima mujizat? Berani enggak kita berkata Tuhan itu baik dalam kondisi yang tidak baik? Berani enggak kita bilang Tuhan hebat di tengah-tengah kondisi doa kita tidak dijawab? Buat saya itu peperangan. Makanya lagu Kulihat Mujizat setiap hari ini adalah nyanyian iman saya di depan Tuhan. Hari-hari itu kalau saudara tanya, lu udah lihat mujizat belum? Belum.
Lu udah lihat pertolongan belum? Belum. Aku nggak lihat sama sekali. Saya baca satu ayat firman Tuhan yang mengubah paradigma saya dari iman meminta-minta. Jujur, masa-masa itu adalah masa-masa 2-3 dari karena anak saya sakit dari 2-3 tahun sampai 6 tahun, sudah bisa bayangin. Berarti dari 2, 3, 4, 5, 6. 5 tahun lebih gitu. Setiap minggu, setiap bulan. Itu pasti kita, yang namanya obat, yang namanya vitamin, yang namanya doa, udah tumpang tangan, tumpang kaki aja yang belum. Itu kita doain. Sampai masa-masa, wow. Buat saya ini perjuangan banget buat aku. Tapi ternyata di masa itu adalah gini, Tuhan melatih iman saya tuh jangan sampai punya iman minta-minta. Karena secara tidak sadar itu, anak saya itu, apa yang Tuhan izinkan buat anak saya itu, saya punya pola pikir setiap kali doa, udah anak, Tuhan sembuhkan anak gua, Tuhan tolong anak gua, Tuhan tolong jangan ke dokter lagi, jangan ke rumah sakit lagi. Jadi iman saya jadi iman minta-minta. Boleh nggak kita minta? Boleh. Alkitab juga bilang kok, mintalah, ketoklah, carilah. Tapi ada satu level yang Tuhan mau, sebagai seorang penyembah kita mesti naik ke level yang ini. Jangan minta udah. Buat saya gini, kayak Tuhan bicara gini, buat Tuhan nih, sekali lu ngomong, Tuhan udah denger kok doanya. Tuhan gak mungkin lupa apa yang kamu sebutkan, apa yang kamu doakan. Nah makanya saya baca ayat ini jadi merubah paradigma saya tentang iman. Markus pasal 11 ayat 14 bilang gini, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Telah. Jadi Tuhan mengajar sama saya gini, kamu harus punya iman bahwa gini, Tuhan udah sembuhkan anak kamu. Tuhan udah pulihkan anak kamu. Tapi kondisinya kan hari itu masih di rumah sakit. Nah itulah iman. Iman adalah gini, kita belajar untuk percaya sekalipun kita belum melihat kesembuhan, belum melihat mujizat, belum melihat pertolongan. Itu yang Tuhan ajarkan sama saya. Baru saya mulai nulis lagu ini. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Udah terjadi belum? Belum. Habis nyanyi, anak saya masuk rumah sakit lagi. Serius. Habis nyanyi, habis penyembahan, anak saya masuk rumah sakit lagi. Beberapa kali dia step. Dan kata dokter 5 menit lagi terlambat masuk. Anak ini udah gak ada. Jadi mulai saya perkatakan setiap hari, udah lihat mujizat? Enggak. Kurang lebih 2-3 tahun, saya nyanyi dengan iman, saya nyanyi dengan iman. Wow. Benar-benar Tuhan ajar saya untuk berharap kepada Tuhan. Dari iman yang minta-minta, jadi iman yang percaya total kepada kehendak Tuhan. Dari peristiwa ini, satu poin yang saya belajar, bahwa gini, Tuhan ajar saya gini, jangan pegang erat-erat apa yang kamu miliki. Jangan pegang kuat-kuat, jangan peluk kuat-kuat apa yang kamu punya. Mau apapun itu, anak kita sekalipun. Kalau kita pegang erat-erat, waktu kita kehilangan, kita pasti sakit banget. Hari itu saya bilang gini, Tuhan, saya sayang anak saya. Saya mencintai dan mengasihi dia. Ini anak pertama dari pernikahan kami. Gitu. Tapi saya bilang gini, Tuhan, saya belajar menyerahkan ini sama Tuhan. Ini miliknya Tuhan. Ini punyanya Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil silakan. Saya nyanyi lagu ini. Makanya refrennya saya enggak minta. Refren dari pujian ini kan harusnya ku percaya, aku terima mujizat, ku percaya. Enggak. Refren saya bilang gini, Yesus, Yesus, ku cinta kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Refren ini saya tulis bahwa sekalipun anak saya nggak ada, sekalipun saya mungkin harus kehilangan anak ini, tapi aku mau tetap mencintai Tuhan. Sekalipun ini harus hilang, harus nggak ada, tapi aku mau tetap mencintai Tuhan. Itu yang membuat lagu ini buat saya adalah lagu yang sangat menguatkan iman saya secara pribadi. Jadi Tuhan mengajar saya, kamu jangan jago nyembah di mimbar. Tapi kamu harus jago dalam kehidupan untuk menyanyikan, untuk menghidupi apa yang kamu nyanyikan. Yang kedua poin dari apa yang lagu ini Tuhan izinkan
Saya tulis bahwa ngomong aja tentang mujizat. Ngomong aja tentang kesembuhan. Nanti pasti Tuhan akan jawab. Pada waktunya Tuhan, bukan pada waktunya kita. Setiap hari, jujur saya sama istri, setiap hari paksa Tuhan untuk sembuhkan anak saya. Paksa Tuhan untuk tolong anak saya. Tapi setelah saya belajar untuk berserah sama Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya udah. Nyanyi, nyembah, nggak lihat mujizat, tetap nyembah. Nyanyi, nyembah, nggak lihat mujizat, nggak disembuhkan, tetap nyembah. Dan sampai satu ketika, saudara, anak saya umur 6 tahun. Dan kami udah enggak sadar lagi. Udah enggak sadar bahwa ternyata anak kami udah disembuhkan. Dia umur 6 tahun. Sampai detik ini, anak ini sudah kelas 2 SMA. Dia tidak pernah lihat rumah sakit, enggak pernah injak rumah sakit. Dia enggak pernah minum vitamin. Dia enggak pernah suntik dan segala macam. Dan itu yang Tuhan kerjakan. Jadi yang berikutnya Tuhan mau ajar kepada kita ini untuk berserah dan percaya kepada janji Tuhan sekalipun kita belum melihat pertolongannya. Itu yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah keluarga saya dan di balik lagu Kulihat Mujizat setiap hari. Saudara yang ngasih dalam Tuhan, saya percaya kita diberkati dengan kesaksian ini. Dan saya berharap kita saat hari-hari ini, Tuhan mau sikap seorang pemenang itu mau dibentuk Tuhan. Mau diproses Tuhan. Enggak nyaman, enggak enak. Tetapi kita lihat, Yosua ketika dia taat dengan pembentukan Tuhan. Maka di ayat yang ke-27 itu Yosua dipromosikan Tuhan. Dia sebagai wakil Musa waktu itu, Musa sudah meninggal dan saat itu dia yang gantikan. Tuhan memberkati masa depannya. Nah hari-hari ini Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, diproses itu enggak enak, butuh air mata, butuh tangisan. Kita harus puasa, kita harus bertelut, kita harus belajar untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Enggak mudah, tetapi ada satu waktu, ingat baik-baik. Ada satu waktu di mana Tuhan pasti akan membuat kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan itu berkuasa dalam hidup kita. Sekali lagi, jangan atur Tuhan. Dia sudah ngatur hidup kita masing-masing. Karena kita anak-anaknya, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Yang kedua, mau dibentuk Tuhan. Sampai kapan Tuhan? Kadang kita bilang begitu kan. Sampai kapan Tuhan? Aku enggak kuat lagi. Aku enggak mampu lagi. Saya percaya ini pun yang dikatakan Marlon Balung saat dia bergumul dengan anaknya. Hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu air mata kita. Tuhan tahu tangisan kita hari-hari ini. Oleh sebab itu, ayo relakan hati kita. Amin. Sama-sama bilang relakan hati kita. Relakan hati kita. Di dalam Ayub 23 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. Ayub 23 ayat 10. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya menguji aku akan timbul seperti emas. Siapa orang yang tidak suka emas? Pasti semuanya suka. Karena itu mahal juga harganya. Tuhan mau dibentuk semikian rupa. Seperti emas murni di hadapan Tuhan. Sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Tidak akan pernah selesai pemurnian itu. Tidak akan pernah selesai proses itu. Ketika Tuhan bilang belum berkata, kamu indah di hadapanku anakku. Selama Tuhan belum bilang, kamu indah di hadapanku anakku. Proses itu akan tetap berjalan. Proses itu akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Oleh sebab itu belajar relakan hati kita saat diproses. Dan berkata, Tuhan aku mau dengan pembentukanmu. Tidak usah protes. Semakin kita banyak protes, semakin banyak kita mundur, semakin kita banyak ngeyel di hadapan Tuhan, semakin kita ngatur Tuhan, semakin lama proses itu. Amin. Tetapi ketika kita belajar untuk taat, semakin cepat Tuhan bentuk. Semakin cepat pembentukan itu selesai. Semakin indah proses itu. Amin.
Oleh sebab itu, ayo relakan hati kita. Belajar taat, belajar ngerti apa yang maunya Tuhan. Next, yang ketiga. Sikap seorang pemenang. 1, jangan ngatur Tuhan. 2, mau dibentuk Tuhan. Yang ketiga, dekat dengan Tuhan. Ayat yang ke-6 sampai 11 itu tadi saya bacakan. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja, kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan malam di tempat perkemahan itu. 12. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Jadi yang ketiga adalah dekat dengan Tuhan. Yosua, Tuhan tadi hanya ngomong, Yosua kamu harus begini, begini, begini. Karena Yeriko akan aku serahkan pada Israel. Kemudian Yosua belajar taat. Kemudian saat Yosua sudah mendengar, dia melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Bukan hanya sekedar melakukan, tetapi ingat pagi-pagi betul dia berkata kepada seluruh orang Israel, ayo bersiap, siapkan semuanya. Saudara, apa rahasianya ketika dia taat, ketika dia mendengar itu? Apa rahasianya? Karena dia dekat dengan Tuhan. Dia tahu betul, dia berhadapan muka dengan yang memberi nasihat itu, yang menyampaikan firman itu. Tadi di awal film tadi, Yosua bertemu langsung dengan Tuhan. Dan dia belajar taat, melakukan apa yang Tuhan mau. Yosua bangun pagi-pagi mempersiapkan segala sesuatunya karena Yosua tahu rencana Tuhan buat bangsa Israel. Nah Bapak Ibu Saudara, hanya orang yang dekat sama Tuhan itu yang pastinya akan mengerti kehendak Tuhan. Hanya orang yang dekat dengan Tuhan itu yang pastinya akan mendengar isi hatinya Tuhan. Hanya orang yang selalu dekat Tuhan itu yang pasti akan diberi rahasia-rahasia kehidupan di dalam Tuhan. Kita mau lihat dulu di dalam Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi saya mau tanya, kalau kita punya masalah, kita punya sesuatu begitu, ngomongnya dengan orang yang jauh sana atau orang yang paling dekat dengan kita? Biasanya orang yang paling dekat dengan kita. Amin. Jadi pasti sebagai seorang sahabat pasti punya cerita gitu ya, diceritain. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, demikian juga Tuhan. Tuhan akan memberitahu kepada orang-orang yang dekat sama dia. 4 minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara, saya biasa duduk di situ. Saya biasa kalau Om Yus khotbah, pasti saya ada duduk, saya pasti nyembah. Ketika saya nyembah di situ, tiba-tiba Tuhan bilang gini, di pertengahan, ya setelah firman Om Yus khotbah, kemudian itu Tuhan bilang begini, buka matamu. Saya buka mata saya, dan saya lihat tertuju kepada Kohendro di situ yang main musik. Langsung Tuhan bilang begini, doakan dia, doakan keluarganya. Selesai ibadah, saya bilang sama Kohendro, kok besok malam ada di rumah? Saya bilang begitu. Oh ya, saya ada di rumah. Saya mau ke rumah karena ada sesuatu yang Tuhan mau katakan. Baik, kemudian saya ke rumah malam, Senin malam. Setelah mereka kumpul di keluarga ini, saya bilang begini, saya kemarin Tuhan bilang, Tuhan suruh doakan Kohendro dan keluarga. Kemudian apa yang mau didoakan? Karena saya nggak ngerti, karena Tuhan yang bilang doakan dia. Saat itu mereka bercerita, setelah bercerita, Ci Yuni tiba-tiba bilang begini, Tante ketika dengar Tuhan bilang buka matamu doakan Kohendro, itu kapan? Saya bilang sih waktu Om Yus khotbah kira-kira
15-an menit lah setelah khotbah, saya bilang gitu. Kemudian si Yuni ternyata bilang begini, itu saat saya berteriak kepada Tuhan. Saat saya nangis sama Tuhan. Saat saya berdoa sama Tuhan, saya menjerit, kata si Yuni. Dan saat itu, ternyata tepat seperti apa ketika Tuhan bilang, buka matamu, doakan dia, doakan keluarganya. Itu waktu yang tepat ketika saya suruh Tuhan buka mata saya, lihat koin draw, dan di saat itu Ci Yuni karena di rumah, dia sedang berdoa nangis dengan Tuhan. Singkat cerita, kami berdoa, setelah nyembah, Tuhan hanya bilang gini, aku tahu anakku, aku tahu anakku, air matamu aku tahu. Selama ini yang kamu tangisi, aku tahu. Hanya itu yang Tuhan katakan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mau belajar. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala Tuhan di tempat ini, saya pun mau belajar mendengar apa yang Tuhan sampaikan setiap saat, setiap waktu. Kami mau belajar dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika ada jemaat Tuhan, ada saudara, ada semuanya yang sedang bergumul, Tuhan kasih hikmat. Untuk Tuhan ngomong sesuatu. Untuk Tuhan berbicara kepada kita sesuatu. Saudara, mari kita punya waktu dekat dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang dekat dengan Dia yang akan dikasih sesuatu dengan Tuhan. Yang akan diperlihatkan dengan sesuatu. Yang akan diperdengarkan apa yang harus aku buat Tuhan. Kadang mungkin kita gak ngerti apa yang harus kita buat. Kadang kita juga ngerti apa yang harus kita lakukan ke depan. Kadang kita juga gak ngerti apa yang harus aku lakukan dengan usahaku, dengan anakku, dengan keluargaku, dengan masa depanku. Kadang kita gak ngerti. Tetapi kita mau belajar hari-hari ini. Dekat dengan Dia. Amin. Belajar dengar suara Tuhan. Kadang kita terlalu banyak pikiran kita, otak kita, hidup kita dipenuhi dengan gadget, dipenuhi dengan pekerjaan kita, dipenuhi dengan aktivitas kita. Kadang kita nggak ngerti apa yang Tuhan mau di hidup kita. Tuhan mau hari-hari ini, saudara, kalau kita mau menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan, dekat dengan Tuhan, punya waktu dengan Dia, ambil waktumu untuk baca Alkitab, untuk berdoa, untuk nyembah di hadapan Tuhan. Saat itulah saya percaya kita akan dengar apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau apa yang saya dengar hari-hari ini. Apa yang menjadi pergumulan gembala Tuhan di tempat ini. Kami selalu tangisi Bapak Ibu Saudara. Dan saat itu Tuhan yang berkata, tetap bangkit dan jadi pemenang. Amin. Oleh sebab itu, mari sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan gak mau kita loyo, Tuhan gak mau kita kalah, Tuhan gak mau kita mundur, tetapi Tuhan mau kita menjadi bangkit dan menjadi pemenangnya Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Kita akan pujikan lagu ini. Saudara, mari renungkan. Mari renungkan firman Tuhan ini. Tuhan hanya mau tidak ada seorang pun yang kalah di dalam menghadapi hari-hari ini yang sulit, hari-hari ini yang sukar. Tuhan mau kita akan terus menjadi pemenang-pemenang kehidupan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus mau kita menjadi orang yang menang. Miliki sikap sebagai seorang pengenang. Jangan atur Tuhan. Mau dibentuk Tuhan dan selalu dekat dengan Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu,
Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika saya mempersiapkan ini dan Tuhan berkata, ada banyak di antara anak-anakku yang hari-hari ini merasa lemah. Ada banyak anak-anakku hari-hari ini merasa mulai tidak berdaya. Tetapi aku mau anak-anakku tetap bangkit dan jadi pemenang. Tetap bangkit dan jadi pemenang. Saudara, semuanya ambil waktu. Saya ambil waktu. Yuk coba dengar suara Tuhan. Semuanya diam yuk. Ambil waktu. Ambil waktu. Dengar. Belajar dengar suara Tuhan. Kita nyembah sama Tuhan. Kita nyembah sama Tuhan. Sekiara luara. Panggil mama itu ya.
Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus. Bapa surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kehadiran-Mu, lawatan-Mu, lihat kuasa-Mu. Kami percaya dalam ibadah kami pagi hari ini Engkau ada bersama dengan kami dan Engkau lakukan banyak perkara dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami percaya Engkau yang lemah diberikan kekuatan, Engkau yang sakit mujizat kesembuhan terjadi dalam kehidupan-Mu. Engkau yang menghadap begitu banyak persoalan. Percaya ketika pribadi yang selalu dekat dengan Tuhan, maka Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber kemenangan akan terus dinyatakan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, materaikan firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini, supaya kami terus mau melangkah dan langkah-langkah yang kami lakukan sesuai dengan firman-Mu, sehingga kami menjadi orang yang hidup dalam kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-hamba yang sudah melayani hari ini. Kuasa Tuhan, urapan Tuhan terus turun atas hamba-hamba-Mu, supaya mereka terus Engkau pakai menjadi alat-Mu, dan pelayan mereka boleh menjadi berkat, membawa umat Tuhan terus bangkit di dalam Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang hadir hari ini tidak seorang pun yang kelewati, tapi semuanya boleh menikmati lawatan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan menuntun ketika kami berangkat tempat ini, biarlah ketika kami pulang, malaikat Tuhan yang mengawal perjalanan kami, sehingga setiap kami boleh kembali pulang tiba di rumah masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Dan pengalaman kami hari ini bersama-Mu membuat kami untuk tambah mengasihi Tuhan. Berkat juga persiapan kami untuk ibadah yang kedua nanti sore. Kami rindu hadirat Tuhan yang sama, terus bekerja lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur untuk kehadiran Tuhan dan lawatan Tuhan dan berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami dalam ibadah ini. Haleluya. Mari Bapak dan Saudara kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan juga yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sudah dikasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, dengan membawa kemenangan dan rahmat Allah yang berlimpah-limpah, serta kasih-Nya yang telah dinyatakan bagi kita lewat anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati 2000 tahun yang lalu dalam Golgota, serta persekutuan yang manis dan indah di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.